jadilah yang kaya, jadilah jenderal, jadilah pejabat, tetapi dedikasikan semua itu untuk berzikir kepada Allah dan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang sekitar kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa dabbara ibadahu ala ma taqtadihi hikmatuhu wa kana latifan khabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم مواصيا لنا بتقواه فيقول بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seusai kita mengangkat puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat dan salam, mudah-mudahan Allah limpahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib selalu berwasiat untuk kita semua agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan artian takwa ini menjadi role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cukup takwa ini secara verbal didiskusikan, diceramahkan dan di majlis taklim, tetapi yang paling inti dari takwa ini adalah bagaimana takwa ini akan menjadi model gaya hidup kita dalam menjalani waktu-waktu di setiap keseharian kita, guna mempersembahkan karya yang terbaik dan kemanfaatan yang terbaik, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Dengan model takwa yang seperti ini yang tidak cukup diceramahkan, maka takwa yang seperti inilah yang akan sanggup untuk menjadi solusi dari beraneka macam persoalan, baik persoalan yang mikro dan persoalan yang makro. Mudah-mudahan kita semua betul-betul mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk merealisasikan definisi takwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sering sekali kita mendeskripsikan sesuatu, dan di dalam deskripsi itu syarat dengan keistimewaan yang hendak kita raih, yang hendak kita capai.
Namun sering sekali juga deskripsi yang lahir dari interpretasi kita jauh bahkan tidak tepat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita sering mendeskripsikan sebuah nilai kecerdasan atau kepiawaian atau kepintaran. Sering sekali kita kagum terhadap argumentasi seseorang, terhadap titalitas seseorang, terhadap pangkat dan jabatan seseorang, dan kita kagum terhadap apa yang mampu diraih dari kepiawaian seseorang itu. Lantas seseorang yang mencapai tingkat yang seperti itu, kita namakan itu adalah orang hebat, itu adalah orang yang pakar, itu adalah orang yang piawai, itu adalah orang yang cerdas. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya siapa sih orang yang hebat itu menurut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa sih orang yang cerdas itu menurut syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Allah dengan mudah menurunkan ayat suci Al-Quran guna menakar menimbang apakah seseorang yang terkenal, yang populer itu, yang di Pertuan Agung itu, yang kita elu-elukan itu, apakah betul dia adalah orang yang betul-betul cerdas? Maka kita renungkan sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kitab suci Al-Quranul Karim yang Allah turunkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190. Allah dengan danta menunjukkan siapa orang-orang yang piawai, yang cerdas itu sebenarnya. Maka Allah menunjukkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini dan berturutannya pergantian siang dan malam, di mana tiada henti, ketika malam tiba siang pun berakhir, ketika siang pun tiba malam pun berakhir. Itu semua adalah ayat-ayat kebesaran dari Allah, ayat kemaha kasih sayangan Allah, kemaha kuasaan Allah, kemahakayaan Allah. Sayangnya ini hanya mampu difikirkan bagi orang-orang liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai albab. Albab adalah jamak dari lub. Lub artinya adalah, kalau misalkan kita ambil contoh buah kelapa, maka lub ini adalah intisari dari kelapa itu. Ada kulit luar namanya sabut kelapa, setelah itu ada kulit yang sangat keras namanya batok kelapa, yang namanya lub adalah santan dari kelapa itu, intisari dari kelapa itu. Artinya albab adalah orang yang betul-betul mempunyai pemikiran yang cermat, mempunyai betul-betul intisari pemikiran yang sangat cerdas, bukan terhipnotis, tersihir dengan cover saja, tetapi orang-orang yang cerdas betul-betul mampu merana pikirannya kepada yang maha inti, yang sangat inti dari segala persoalan ataupun permasalahan ataupun sesuatu yang ada pada hadapannya. Maka Allah menunjukkan siapa sih orang yang cerdas ini sesungguhnya. Apakah jenderal itu orang yang cerdas? Boleh jadi. Apakah profesor itu orang yang cerdas? Bisa jadi. Apakah doktor itu orang yang cerdas? Boleh jadi. Apakah yang populer, yang kaya, yang menjabat, yang sangat dahsyat di hadapan kita? Boleh jadi. Tetapi kata Allah, orang yang hebat itu, orang yang cerdas itu, kata Allah, adalah alladzina yazkurunallah,
orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah sangat tepat sekali mempergunakan kosakata bahasa Arab terdiri dari fi'il mudhari', dari dzakara yadhkuru, di mana fi'il mudhari' ini mempunyai waktu istimrar, kapan saja, kontinu, selalu istiqomah, senantiasa, selalu. Jadi orang yang cerdas, yang hebat itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mendedikasikan seluruh fasilitas, seluruh nikmat, seluruh apapun kondisinya, pangkat dan jabatan, selalu didedikasikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi jenderal tidak lupa terhadap kejeneralannya, tetapi pangkat kejeneralannya digunakan untuk mendedikasikan diri sebagai zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jenderal yang selalu berzikir ini insya Allah tidak akan pernah membuat khawatir, tidak nakut-nakuti rakyat umum dengan panggulan senjata dan pangkat dan jabatannya, karena jenderal adalah sebatas cover. Di dalam hatinya jenderal yang cerdas adalah selalu mendedikasikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang kaya yang cerdas, insya Allah orang kaya yang cerdas akan memberikan solusi terhadap beraneka macam persoalan bagi masyarakatnya. Orang yang kaya mendedikasikan bahwasannya nikmat yang telah diberikan dan telah diterima olehnya didedikasikan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rakyatnya merasa aman, tidak curiga untuk digosok atau diambil secara paksa, tidak diambil lahannya berdasarkan undang-undang apa kek namanya, tetapi orang yang kaya akan betul-betul mendedikasikan seluruh fasilitasnya demi zikirnya kepada Allah dan akan memberikan kemanfaatan bagi rakyatnya. Menjadi lurah, menjadi apapun adanya, bahkan menjadi ustadz yang selalu mendedikasikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipergunakan kepiawan argumentasinya, retorikanya untuk menipu orang lain dengan mempraktek-praktekkan penipuan. Katanya ini adalah zikir, katanya ini adalah mendekatkan diri, maka engkau harus menginfakkan sesuatu yang di luar kemampuan rakyatnya. Maka menjadi ustadz pun kalau memang dia menjadi ustadz yang benar dan cerdas, niscaya ilmunya hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jemaahnya menjadi tenang dari praktek-praktek pembisuan, praktek-praktek penipuan, praktek-praktek pengambilan secara tidak benar. Maka yang cerdas menurut Allah bukan yang populer itu, tapi yang populer itu bisa terdiri dari orang yang cerdas apabila mendedikasikan seluruh nikmat yang telah Allah berikan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi masalah kita menjadi apa dan duduk di mana, dari ras mana, berormas apa, bermadhab apa, dan juga tidak ada masalah kita menduduki jabatan apa, dan tidak ada menjadi masalah kita adalah mempunyai titalitas apa, titalitas domestik ataupun internasional. Yang menjadi masalah adalah ketika semua itu kita manfaatkan untuk menipu orang
dan mempublish diri sebagai orang yang paling benar dan ngerjain membodoh-bodohkan orang yang tidak sama dengan kita, itulah masalah yang sebenarnya, dan itu bukanlah cerminan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika seseorang itu menjadi cerdas, betul-betul sehebat apapun dia hanyalah sebagai sosok seorang hamba yang harus tunduk dan takluk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dipergunakan secara maksimal fasilitas yang ia capai, kecerdasan, keilmuan, pangkat dan jabatan dan seluruh yang dia capai untuk didedikasikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebetulnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas. Buat apa dipanggul kita memangku senjata kalau misalkan senjata buat nakut-nakuti orang? Buat apa kita memangku jabatan kalau jabatan itu tidak ada manfaatnya? Buat apa retorika ilmu? Belajar apa kita? Keluar negeri baca kitab apa kita kalau tidak menjadi manfaat bagi orang lain? Apa yang kamu pelajari kalau misalkan semua itu menjadi permasalahan baik bagi dirimu, terlebih lagi bagi orang lain? Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak pernah menjadi masalah. Menjadi ustadz tidak menjadi masalah kerukunan warganya, tidak main justifikasi engkau kafir, engkau ahli bid'ah, engkau neraka, karena hak neraka dan sorga ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, melalui pesan yang sangat singkat ini, tidak masalah kita menjadi apapun, tetapi menjadi masalah ketika tidak cerdas untuk mendeskripsikan dan menyadari siapa kita sebenarnya. Maka jadilah yang populer, jadilah yang kaya, jadilah jenderal, jadilah pejabat, tetapi dedikasikan semua itu untuk berzikir kepada Allah dan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang sekitar kita. Itulah sebetulnya orang yang hebat, orang yang cerdas. Semoga kita dituntun oleh Allah untuk menjadi orang yang hebat dan orang yang cerdas menurut deskripsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim muwasiyan lana bitaqwahu fayaqulu ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dfa' anna al ghala wal bala wal waba wal fitan waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan an Indonesia hada khasa wa an sairi biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.